Namaku Sajjad, mahasiswa Fakultas Kedokteran semester 5. Pandemi ini sangat mengubah kehidupanku sehari-hari. Kebijakan pemerintah memaksaku harus belajar dan melakukan aktivitas dari rumah. Sehingga setiap hari aku dihadapkan dengan aktivitas yang membosankan. Membuka hari dengan kuliah di hadapan laptop seharian membuat diriku lelah. Aktivitas ini sangat monoton setiap harinya, membuatku bingung, tak tahu harus berbuat apa. Lama-kelamaan, hal ini membuatku gelisah, stres, hingga depresi. Sejak akhir tahun 2019, pandemi COVID-19 telah menyebar secara masif ke berbagai penjuru dunia, termasuk Indonesia. Hal ini menyebabkan stabilitas dunia menjadi kacau, dikarenakan dibatasinya segala aktivitas, bahkan diharuskan untuk melakukan aktivitas dari rumah dengan tujuan untuk memutus rantai penularan. Dalam situasi pandemi ini, selain adanya ancaman COVID-19 terhadap kesehatan fisik, adanya ancaman terhadap kesehatan mental juga menjadi permasalahan yang tidak kalah penting untuk diperhatikan. Salah satunya adalah depresi yang menjadi permasalahan kesehatan mental saat pandemi ini. Menurut penelitian dari PDSKJI pada tahun 2020 yang dilakukan terhadap 4.010 responden swaperiksa dari 34 provinsi seluruh Indonesia menyatakan bahwa terdapat sebanyak 62% responden mengalami depresi selama pandemi COVID-19. Hal ini menjadi perhatian terhadap tingginya angka depresi di Indonesia selama pandemi COVID-19. Gangguan depresi bisa terjadi pada siapa saja. Gejala depresi ini bisa berupa perasaan sedih sepanjang waktu, kemudian energi, dan hilang minat. Selain itu juga bisa terjadi adanya perubahan pola tidur, nafsu makan, dan juga mungkin adanya ide-ide bunuh diri. Ayo cegah depresi saat pandemi dengan semangat. S. Selalu berpikir positif. Berpikir positif bisa meningkatkan kesehatan mental dan sosial. Berpikir positif dapat meningkatkan kepercayaan diri. Hal ini juga membuat seorang terhindar dari serangan stres dan depresi, sehingga sanggup dalam membuat keputusan yang lebih tepat. Tidak hanya itu, berpikir positif juga mampu menjaga keseimbangan kinerja organ tubuh dan hormon di dalamnya, sehingga dapat menjaga daya tahan tubuh tetap optimal. E. Enyahkan aktivitas yang membosankan. Dengan melakukan kegiatan yang sesuai minat atau hobi yang bermanfaat, maka terjadi peningkatan produksi hormon dopamin sehingga terhindar dari stres ataupun depresi. M. Mengatur pola makan sehat dan bergizi seimbang. Pola makan sehat dapat membantu mencegah depresi. Makanan yang mengandung asam folat, omega 3, vitamin D, karbohidrat, vitamin B, serta magnesium dapat membantu mengurangi gejala depresi. Makanan sangat berperan dalam mengatasi depresi yang sedang dialami. Maka dari itu, hindarilah makanan cepat saji dan mengandung lemak jenuh. A. Abaikan minuman beralkohol dan obat-obatan terlarang. Penyalahgunaan nafsa sangat memberikan efek tidak baik, yaitu bisa mengakibatkan adiksi yang berujung pada ketergantungan. Setelah ketergantungan terjadi, maka hasrat akan menggunakan lagi tak akan bisa tertahankan, berakibat timbulnya gangguan psikologis dan ketergantungan fisik, di mana jika pemakaian nafsa dihentikan akan timbul perasaan gelisah, cemas, dan depresi. N. Naikkan keyakinan spiritual, karena dengan peningkatan keyakinan spiritual dapat meneguhkan perasaan seseorang ketika sedang menghadapi stres emosional. G. Gunakan waktu luang untuk berkomunikasi dengan keluarga dan teman. Lingkupi diri dengan orang terdekat dan keluarga yang suportif dan positif, sehingga membantu memiliki perspektif baru. Mengutarakan isi pikiran tentang apa yang sedang terjadi dalam hidup kepada orang terdekat dapat membantu melihat banyak hal dari perspektif berbeda dan dapat memberi solusi. Namun yang terpenting yaitu mendapat dukungan emosional dari orang lain. A. Abaikan berita simpang siur. Berita yang simpang siur menyebabkan kepanikan masyarakat karena membuat seseorang yang membacanya dapat berpikir berlebihan, sehingga dapat menimbulkan stres, bahkan depresi. Oleh sebab itu, seharusnya perhatikan terlebih dahulu situs yang menyebarkan berita tersebut, apakah terpercaya atau tidak.
pilihlah sumber bacaan yang berkualitas, misalnya dari WHO, CDC, dan Kemenkes. T. Tetap melakukan olahraga secara teratur. Olahraga dapat memodulasi beberapa parameter seperti hormon, neutropin, dan biomarker inflamasi. Olahraga meningkatkan faktor neutropik di hipokampus yang berguna untuk pertumbuhan sel saraf, meningkatkan regulasi hormon stres yaitu kortisol pada aksis hipotalamus hipofisis adrenal dan menurunkan pelepasan sitokin proinflamasi sehingga gejala depresi dapat berkurang. Ayo kita cegah Ayo kita cegah depresi dengan Semangat! semangat. semangat.